Baik, selamat malam Ibu dosen dan teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Destrini Simnasi dengan NPM 33220087, kelas 3C. Program studi Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, khususnya Universitas Timur. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum belajar. Yang pertama, pengertian desain kurikulum. Desain kurikulum berarti pola atau kerangkaan organisasi struktural yang dipakai dalam merencanakan, dan memajukan pengalaman pendidikan di sekolah. Desain berarti suatu proses perencanaan dan seleksi faktor, aturan atau formal dan teknik dalam menjelaskan tujuan yang merangkup pelaksanaan konsep dan objek serta cara untuk menilai tujuan yang dicapai tersebut. Yang berikut, Saylor dalam bukannya Oemar Hamalik atau 2013-2-1994 menyebutkan ada 8 prinsip yang dapat dijadikan acuan dan media kurikulum. Prinsip-prinsip tersebut: yang pertama, kurikulum harus direncanakan untuk memudahkan, mendorong yang mengembangkan pengalaman pembelajaran yang vital dari segala jenis pengalaman untuk mencapai hasil yang diharapkan secara permainan prestasi belajar. B. Kurikulum dirancang untuk membuat segala bentuk pengalaman belajar yang bermain untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Struktur bagi kelompok-kelompok siswa yang belajar dalam bimbingan guru. C. Kurikulum harus didesain sedemikian rupa untuk memberikan peluang pendidikan untuk menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran dalam membentuk, membimbing, dan mengembangkan berbagai kegiatan di sekolah. D. Desain harus memberikan guru ruangan untuk menyesuaikan pengalaman sebelumnya dengan kebutuhan siswa. B. Bertahap perencanaan pembelajaran dalam kurikulum merdeka. 1. Menganalisis capaian pembelajaran untuk menguasai tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. 2. Perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Yang ketiga, mengembangkan modul ajar. Yang keempat, perencanaan, pelaksanaan, dan pengelola asesmen formatif dan sumatif. 5. Pelaporan kemudian belajar. Yang keenam, evaluasi pembelajaran dan asesmen. C. Definisi istilah dalam proses pembelajaran kegiatan pada kurikulum merdeka. D. Standar proses sebagai dasar proses perencanaan kegiatan pembelajaran pada kurikulum merdeka. Untuk mengembangkan merdeka kemandirian peserta secara optimal yang meliputi: yang pertama, perencanaan pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, penilaian proses pembelajaran. E. Capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran. Yang pertama, kerangka dasar dan struktur kurikulum yang terdapat secara nasional. 2. Visi, misi, dan karakteristik suatu pendidikan. F. Langkah-langkah
dalam proses perencanaan kegiatan pembelajaran pada kurikulum merdeka. Yang 1. Menyampaikan dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan. 2. Menyampaikan alur tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menyusun kriteria keterampilan tujuan pembelajaran. Yang keempat, menyusun modul ajar. Yang kelima, menyampaikan proyek profil Pancasila. F. Menyampaikan alur tujuan pembelajaran. Alur pembelajaran disusun untuk menjadi rangkai tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir setiap fase atau suatu capaian pembelajaran. H. Menyusun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, 1. Tujuan pembelajaran. 2. Aktivitas pembelajaran. 3. Asesmen yang dilaksanakan. Yang 1. Menyusun modul ajar. Modul ajar merupakan salah satu bentuk perangkat agar yang digunakan guru untuk melaksanakan pembelajaran dalam upaya mencapai profil pembelajaran Pancasila dan mencapai pembelajaran. J. Menyampaikan proyek profil Pancasila. Proyek pengetahuan profil pembelajaran Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ILU untuk mengatasi dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar. Baik, inilah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.